pelatihan itu tidak hanya diberikan kepada mungkin ibu-ibu PKK dan segala macamnya, tapi ada secara khusus gitu dan ada yang membutuhkan gitu. Dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya dulu? Kebayang? Atau ada mau sharing? Mau nggak? Ayo, masih bingung nih kayaknya. Jadi istilahnya di sini mitra kita atau Peak Potats itu menyampaikan materi terkait tentang kegiatannya, terus apa saja yang sudah dilakukan. Lalu kita di sini bisa masuk sebetulnya. Masuk apa? Masuknya adalah bagaimana caranya kita transfer knowledge. Mungkin salah satunya kita telah banyak belajar tentang teknik kriya atau tentang apa ya? Tentang teknik-teknik yang udah kita pelajari. Nah, bagaimana caranya kita mengcluster kali ya, kayak dengan kebutuhan seperti ini, bagaimana sih caranya, atau dengan kayaknya dengan teknik ini bisa deh kita coba sebagai transfer knowledge dan semoga diharapkan dapat bermanfaat dan juga dapat sustain mungkin untuk anak-anak di sana, kayak gitu sih, kurang lebih seperti itu. Jadi istilahnya di sini tidak hanya sekedar pelatihan biasa, tapi di sisi lain akan ada dokumentasi tentunya, akan ada modul keluarannya. Karena apa? Diharapkan di sini kalian sebagai mahasiswa atau desainernya tidak hanya berkegiatan ketika ada kalian, tapi setelah kegiatan kalian beres, ilmu yang ditransfer tadi akan terus berjalan. Diharapkannya seperti itu. Kebayang ya teman-teman? Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau tanyain? Cukup? Banyak sekali sebetulnya ya, istilahnya apa ya, gambaran atau sebenarnya ide dari saya sendiri tuh kayak itu bisa deh gini. Tapi tentu saja di sini kan pengembangan komunitas kriya bersama dengan mitra, tentunya silakan kalian tadi sudah disampaikan, lalu kalian mungkin brainstorm dan mapping apa aja potensinya, lalu nanti akan ada sesi diskusi tentunya bersama mitra, mana yang perlu kita lakukan, mana yang dapat dijangkau dalam 1-2 bulan ke depan gitu untuk akhir dari mata kuliah, lalu pengimplementasiannya, lalu terakhir jangan lupa ada sesi kembali presentasi apa yang telah kalian lakukan selama di Potats, kurang lebih seperti itu. Dari Bu Sari ada yang mau tambahin? Juga sebetulnya di masa ini kan kita sudah bicara ya, mungkin kelasnya udah dikasih tahu spill sedikit di kalian tuh nggak ngeblank harusnya kayak apa. Tadi udah dijelaskan lebih lanjut sama ibu-ibu yang sudah datang di sini dari Potatsnya sendiri, kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Kita ada dalam mata kuliah pengembangan komunitas, sebetulnya salah satunya yang pada dasarnya yang perlu kalian ketahui sebagai mahasiswa bukan hanya kamu mencari atau menyerap ilmu aja, tapi bagaimana ada 3 hal yang harus kalian lakukan: meriset, kemudian yang salah satunya lagi adalah berperan di masyarakat gitu ya. Bukan hanya kamu pinter tuh bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi kamu bermanfaat untuk masyarakat kamu secara luas, mau kecil skupnya mau besar gitu. Salah satunya yang kita jaring coba kerjasamakan ini adalah misalnya Potats gitu. Nah, tadi sudah dipaparkan ada karakteristik yang unik gitu di Potats itu, ada kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak bisa kalian temui di masyarakat mungkin kalau kamu secara umum mungkin ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang untuk anak-anak ini yang memang harus coba kalian sebagai mahasiswa kira-kira bisa membantu apa sih gitu di situ ya. Bisa bantu apa? Kemarin ada beberapa kelas tuh sudah mencetuskan sesuatu ide gitu. Salah satunya kemarin itu ada coba selain shibori mungkin bisa stamping gitu Bu, stamping, terus ada lagi beberapa yang ingin coba untuk diterapkan. Walaupun sekarang kayaknya malu-malu belum panas aja mungkin untuk bertanya. Tapi mungkin perlu digali lebih lanjut. Kalian mungkin belum tanya sebetulnya untuk sarananya, kalian bisa ke tempat ibu mungkin ya, tempat ibu tuh kira-kira seperti apa gitu ya, itu belum sempat juga ditanyakan gitu. Tadi juga belum diceritakan lebih lanjut juga ya. Misalnya kalau di Potats sendiri adakah tempat khusus satu atau mungkin bergilirankah di tempat ibu siapa dulu, di tempat ibu siapa gitu ya, seperti itu. Mungkin nanti secara teknis
ditanyakan juga ya sama ibu, bisa ini pertanyaan saya juga. Seperti itu. Jadi kemudian apakah nanti bentuk kegiatannya apakah harus dipisahkan antara ibu sama anak? Kalau anak pasti akan didampingi ya. Kalau ibu-ibunya saja, apakah itu juga harus bersama dengan anaknya atau bisa terpisah gitu? Dan kira-kira kalau durasi waktu dan tempat dan sebagainya itu kira-kira seperti apa ya, supaya teman-teman mahasiswa ini juga bisa merencanakan kira-kira kalau dengan tawaran, maksudnya alternatif selain Shibori yang sudah diberikan, jumputan itu kira-kira bisa dikasihnya dalam durasi berapa waktu ya. Terus kalau kesana misalnya kita harus berapa orang ya timnya gitu, karena kan kalau semuanya pasti sangat banyak gitu ya, dan kalau terlalu banyak juga kan tidak efektif ya. Jadi kita harus merencanakannya seperti apa gitu secara teknisnya gitu. Jadi di satu sisi mungkin kalau ini adalah cetusan pertanyaan yang saya berikan, mungkin kalian kan sudah memberikan ide kemarin ya minggu lalu. Nah dari ide yang kalian sampaikan boleh disampaikan juga sama ibu-ibu yang ada di sini juga, tentang teknis pelaksanaan, juga kegiatan yang memungkinkan tidak rencana-rencana yang sudah kalian sampaikan itu dilakukan di kota gitu. Mungkin sekretariat di rumah keduaku itu di Jalan Nanas nomor 42, karena memang ruangannya itu lumayan besar untuk kita berproduksi ya, seperti itu. Nah memang juga kemarin juga ya kita Mbak Ajeng pas Zoom itu kita sempat ngobrol juga kan ya dengan yang lain juga, bahwa memang kita menerima masukan sebetulnya, karena sebetulnya ini kan kita nih ibu-ibu nih yang sudah ngeblank nih, apa ya buat biasanya apa sih yang lagi tren, apa sih yang kira-kira bisa dijual, apa sih maksudnya yang maksudnya kami tuh tidak ingin hanya menjual karena oh ini jualannya anak-anak DS kasihan belilah gitu, kita nggak mau. Tapi kita memang si karya ini memang layak jual, dan memang apa ya, memang orang suka seperti itu ya, orang suka gitu. Jadi memang kalau kami sendiri sih ngerasa memang kita perlu bantuan para akang-akang dan teteh-teteh di sini yang daya kreatifnya mungkin lebih tinggi dibandingin kita para ibu-ibu gitu. Jadi kita betul-betul bisa maksudnya menerima masukan apa sih sebetulnya yang lagi tren saat ini, terus juga masalah kain. Kita juga terbuka apa sih yang kita bisa kita karyakan gitu ya. Kita juga pernah nyobain juga yang model batik dingin itu juga, cuman memang tidak dalam skala kain yang besar waktu itu, hanya kain untuk kerudung kali ya, seperti itu. Kita hanya untuk uji coba seperti itu. Terus juga memang selain anak-anak, kita juga sebetulnya kita mempunyai mesin jahit yang awalnya memang kita tadinya untuk pelatihan orang tua, cuman sampai saat ini memang pelatihan menjahit untuk orang tuanya itu belum sempat bisa dilaksanakan. Nah itu juga mungkin akan bisa jadi masukan, apa nih kira-kira pelatihan orang tua yang bisa misalnya menjahit tapi yang tidak terlalu rumit seperti itu, karena untuk membuat baju atau mungkin pola mungkin itu juga memerlukan waktu yang lama seperti itu ya. Kalau dari saya sih itu untuk yang produksi, mungkin kalau tim itu sebetulnya kita kalau misalnya satu tim 10 orang itu masih bisa nggak? Bisa ya? Ini mintanya untuk menjahit ya? Iya. Nah menjahitnya tuh apakah harus emang di mesin jahit atau bisa yang jahit tangan gitu? Karena dari kami tuh kayak udah ada inspirasinya buat bikinnya kayak sasiko teknik jahit untuk untuk aksesoris di baju kayak gitu. Kalau kayak teknik sulam ya, hiasan kayak gitu, apa emang harus di mesin jahit? Kita sebetulnya kita dapat hibah mesin jahit ada 10. Jadi memang tadinya ingin dimanfaatkan untuk di mesin jahit, seperti itu sih. Jadi kan kita mah menjahit kain, kita kan aksesoris ya. Tapi kan aksesoris kan menjulang. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi yang jahit juga biar kepake mesinnya iya, gitu, maksud saya teh. Maksudnya nggak pernah dipakai. Nggak hanya itu gitu. Karena kita juga sebetulnya juga punya pertanggungjawaban untuk
juga yang ngasih dana hibah kita, oh ini loh kita sudah manfaatkan seperti itu. Ada lagi? Gampang nama biar kain bisa dijahit. Iya. Bisa dijahit sendiri. Biar bisa dijahit sendiri. Ada itu kita bikin misal pola yang gampang, rompi misalnya yang tanpa rompi itu kan itu dong saya kan gitu. Iya maksudnya apapun Yang gitu. sederhana. Ya yang sederhana maksudnya yang sederhana gitu, apapun gitu. Oke, buku-bukunya itu lucu. Iya, baju itu sama iPhone. Iya, itu maksudnya baju yang gitu kan? Kalau Ya maksudnya baju kalau gitu kan? King Masa. Ya maksudnya jadi maksudnya memang kalaupun ada kreasi berbentuk fashion mungkin yang tidak rumit gitu ya, ataupun mungkin suatu aksesoris mungkin itu juga nggak apa-apa, aksesoris mungkin apa ya, misalnya kreasi untuk di dinding mungkin ya seperti itu juga. Patchwork lucu sih tadi. Patchwork lucu. Jadi ada beberapa itu kalau nilai di jualnya kelas itu ada yang punya ide untuk anak-anak tuh bikin block printing katanya. Apa itu tuh? Ya, kayak slam gitu. Oh iya, itu juga. Slam, terus eco print, Iya, iya. Kita pernah melakukan dari Perkoprin berapa kali? belum. Kenapa ya? Itu kan anaknya. Enggak, kan kitanya. Hasilnya Belum, si anak anaknya. Enggak, anaknya mah seneng aja. Oh, seneng kayak gitu. Kenapa pas jadi tuh gini ya? Stop aja 2 kali ya. 2 kali. Kita sampai ada dari tim kita itu sengaja pelatihan ya, kopri ya. Iya, itu manggil Teh Ati. Itu tapi Ya, ya. akhirnya terus pas dilatih sama dia pas udah jadi teh, ya nah iya ya kata Teh Atinya gitu yang ngelatihnya. Jadi kita teh ada. Jadi berarti masih bisa untuk di. Ya, Iya, sebetulnya banyak sih. Terus ini kalau ekoprint kami mohon diajari daun-daun apa aja sih yang ini. Soalnya kemarin kan kita keliling kan. Jadi dari rumah saya keliling ke Jalan Bengawan ngambilin daun dari tetangga semua dijadiin. Itu tadi ibu-ibunya kan. Makan susah. Ya. Makanan buat ibu-ibunya aja sama saya di rumah. Iya, kalau makan jadinya nanti sama Nah, iya, iya, iya. gitu ya. Kalau buat anak-anak itu kalau di kecil itu kalau buka itu sempat yang cuma pakai tali-tali itu ya. Sama Ya. sama manik-manik. Ya. Iya, iya. Enggak, di kitchen tapi yang dari manis-manis itu, yang 3 biji itu sampai Itu tadi sudah apa yang kalian ide kalian yang tadi disampaikan di grup saya sudah sampaikan. Dia ada beberapa yang bisa di approach, maksudnya dipertimbangkan mana yang nggak usah karena mungkin ada keterbatasan. kayak gitu. Jadi memang ya kalau gitu kan harus berkesinambungan, maksudnya ibunya pun bisa, anaknya pun bisa gitu. Jadi sama-sama bisa gitu. Apa sih yang bisa dikaryakan dengan orang tuanya bersama gitu sih. Maka tadi informasinya udah cukup lebih clear ya. Maksudnya berarti kegiatan yang perlu dipertimbangkan tadi sudah disampaikan. Terus waktu yang tersedia 1 minggu 1 kali untuk ibunya, kegiatan ibu dan kegiatan anaknya bisa terpisah. Berarti 1 kali datang kalian bisa 2 tim yang datang gitu, 1 nemenin anaknya, 1 nemenin ibu. Terus jenis latihannya kita bisa bertahap atau bertim. Nanti kita coba untuk brainstorming lagi ya gimana caranya supaya mungkin kegiatan untuk anak sama ibu kan terpisah dan berbeda, tapi capaiannya juga pasti akan beda, mungkin akan lebih cepat ibunya mungkin ini ketimbang anaknya. Jadi triknya gimana supaya nanti si pelatihannya itu atau kegiatannya beres selama kurang lebih mungkin 2 bulan gitu ya, tidak menyisakan. Nanti kalau misalnya ada mungkin dari ibu juga masih tertarik untuk kayak berlanjut lagi mungkin di kegiatan lain, karena kebetulan itu mata kuliah jadi ada batas termin yang dibatasi gitu. Jadi nanti kita lihat dari 2 bulan atau dari 2 bulan ya mungkin beberapa kali pertemuan ini apa yang bisa didahulukan atau dilakukan selama 2 bulan. Nanti
Nanti next mungkin selanjutnya kita mungkin bisa juga ke prodi untuk bisa lanjut lagi, tapi di kegiatan yang berbeda. Kalau sekarang kan di mata kuliah, nanti yang selanjutnya mungkin di kegiatan yang lain, karena kami juga ada program sama mungkin seperti yang sebelumnya yang Ibu pernah tahun lalu datang. Kita ada program pengabdian masyarakat yang mungkin bisa dilanjutkan lagi gitu. Jadi nggak semuanya di program ini karena keterbatasan waktu juga, jadi mungkin hanya beberapa yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Nanti kegiatan-kegiatan yang inisiasi berikutnya mungkin di kegiatan yang lain gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan keinginannya cukup banyak tapi yang bisa diakomodir saat ini mungkin terbatas gitu. Karena kan buat anaknya, karena kan itu harus sabar satu-satu dimasukkan. Meroce itu yang biji itu, Iya, itu kita biji pernah itu sih, ya, pernah. bisa ya bisa. Kalau meroce, yang susah itu aja. Program ya? Oh ya. Berarti yang bibitnya ukurannya agak besar gitu ya? Iya. Boleh. Yang kecil-kecil mah ya tetap aja dibantu juga sama Kita ibu. waktu Anak itu kecil banget, susah. sempat bikin itu masker, strap terus Strap kalung, masker. Oh, iya. gelang, udah sempat bikin memang kalau yang meroce itu Ini masih bisa ya? bisa. Bisa hanya Makram aja nggak bisa kalau anak-anak. Oke. Kasih Bu. Ya. Ada yang belum dibahas lagi belum Ibu? Supaya lain diskusi ini soalnya. Oh nggak apa-apa yang sekarang cukup aja. Teknisnya, timelinenya dan juga rundownnya. Jadi istilahnya nanti ketika berdiskusi kembali sama mitra itu udah ada yang disampaikan. Jadi istilahnya tinggal menyampaikan final, dan kalau ada diskusi itu istilahnya bisa minor kayak gitu. Jadi istilahnya akan bisa langsung segera diimplementasikan, kurang lebih seperti itu. Lalu ingat di sini kita melakukan pelatihan dan pendampingan. Jadi jangan hanya men-share kayak ini tuh caranya gini, cara gini, tapi juga mendampingi ya. Jadi istilahnya karena anak-anak Down syndrome itu punya keterbatasan dan juga istilahnya ada batasan-batasan yang perlu kita pahami ya. Jadi istilahnya silakan lakukan pelatihan dengan aman dan kenyamanan bersama, kurang lebih seperti itu. Lalu terakhir jangan lupa tadi sempat disinggung sama Ibu Mira bahwa Pikpotats akan ada acara ya Bu ya di hari Sabtu Minggu ini di Gedung Keuangan Negara di Jalan Asia Afrika. Mangga teman-teman kalau mau melihat hasilnya bisa datang di jam berapa ya Bu? Kita dari pagi. Dari pagi sampai siang ke sore? Iya, saya belum tahu, baru besok saya mau lihat. Oke, akan ada kegiatan di sana ya. Jadi teman-teman silakan hadir untuk melihat dan mungkin berkenalan lebih dahulu sebelum melakukan observasi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu dari saya. Ada itu kan barista. Mungkin kuliah umum untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kepada ibu sekalian yang udah hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya mari kita foto bersama dulu ya.